Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya Sutarjo selaku Dukuh Padukan Sumpuhan Margomulyo Segen. Padukan Sumpuhan secara geografis berdampingan atau berbatasan di sebelah selatan, berbatasan dengan Padukan Regulen, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kalurahan Margoagung Kapanewon Segen, di sebelah utara berbatasan dengan Bulak wilayah Kamal, dan sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Kamal Margomulyo. Nah, kemudian di Padukan Sumpuhan ini dibagi menjadi dua wilayah RW dan 6 RT. RW 11 membawai RT 1 sampai 3 dan RW 12 membawai RT 4 sampai 6. Padukan Sumpuhan ini terdiri dari 245 kepala keluarga, diantaranya ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi anggota TNI dan polisi, ada yang sebagian menjadi buruh harian lepas, dan sebagian juga ada yang menjadi petani maupun buruh tani. Di bidang UMKM itu diantaranya ada yang berusaha di bidang kerajinan, ada yang membuka warung ataupun toko dan jajanan keliling. Nah, dari sektor kerajinan ada yang membuka usaha membuat anyaman dari bambu, ada yang membuat lincah atau mebel bambu, kemudian ada yang membuat kandang ayam, kemudian ada yang membuat ataupun menjual jamu olahan ataupun jamu instan. Selain dari kegiatan tersebut, sebagian ada yang usahanya itu beternak, kemudian juga ada yang membuka usaha perikanan. Kegiatan kemasyarakatan warga Padukan Sumpuhan itu secara rutinitas kita mengadakan kegiatan sosial berjabat ataupun gotong royong, termasuk yang menyangkut upacara adat, ya, itu program 3 tahunan adalah Perti Dusun. Nah, kegiatan Perti Dusun itu biasanya warga kita mengadakan pagelaran wayang kulit. Nah, pagelaran wayang kulit atau kegiatan Perti Dusun itu yang terakhir kali pada tahun 2017. Sebagai yang terakhir, harapan kami selaku Dukuh Sumpuhan dengan adanya kegiatan ataupun perkembangan perekonomian di bidang UMKM, berharap perekonomian di Padukan Sumpuhan bisa berkembang dengan baik, kebutuhan sehari-harinya bisa diambil atau dibeli dari usaha warga kita sendiri, yang istilahnya dari kita untuk kita, sehingga harapan ke depan Sumpuhan bisa mandiri. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, nama saya Pak Sumarti. Alamat di sini RT 06 Sompokan Mas, yang saya ikan Sleman. Ya, terutama pada waktu sekarang ini kita mengusahakan semua dari bambu. Untuk sementara yang paling banyak konsumennya adalah kerai untuk tutup di pinggir-pinggir rumah itu, Mas. Sekitar tahun 2006, Mas. Ya, saya selain gerai ini kan biasanya di sini itu ya ada model lincah, terus setelan, banyaklah semua dari bambu, mungkin gazebo, mungkin terus teknik dari anyaman, baik yang motif atau yang polos putih itu juga bisa. Mungkin saya kadang juga dapat pesanan itu jemuran. Jadi ukuran standar di pasaran umum itu 1 meter kali 2 meter, 1,5 kali 2 meter, 2 meter kali 2 meter, itu ukuran standar di pasaran di umum. Tapi kalau bila mana yang butuh atau yang pingin itu menghendaki ukuran lain, kita bisa mengusahakan. Dan masalah waktu itu pamnya yang 1 meter sampai turunnya 2 meter itu ya kira-kira setengah hari bisa jadi. Tergantung ukuran dan konstruksinya, Mas. Kadang ada yang minta sederhana, ada yang minta dibikin banyak variasi gitu. Kalau kita standar standaris kan ada proses itu yang standar, kira-kira kalau gazebo itu ya paling tidak 1 meter 900.000 atau berapa gitu. Tapi minimnya harus 4 meter persegi. Karena saya lihat dari istilah sejarah atau pengalaman itu, dari yang regenerasi anak-anak muda sekarang istilahnya kurang seneng gitu ya. Kemudian melihat peluang-peluang dari berbagai daerah itu, kok kayaknya yang membuat kerajinan dari bambu yang saya buat ini ya istilahnya tidak begitu banyak. Bahan baku kita bisa beli dari penjual bambu. Biasanya saya ambil dari Kulon Progo, atau kadang-kadang juga bisa ambil dari wilayah sini karena kita ditawari, Mas. Biasanya karena kita dulu itu ya mengalami istilahnya kita harus mengenalkan diri kepada orang-orang atau masyarakat lain. Saya juga dulu pernah jualan keliling itu kita untuk mencari pasaran dan mencari kenalan. Setelah beberapa tahun, sekitar 5 tahunan, kemudian orang-orang kan sudah kenal kita. Nah, kemudian zaman mulai berubah, mulai medsos banyak, kemudian bisa pesan lewat medsos dengan nomor kita itu. Nah, kita sebetulnya cuma pasang saya ada di Instagram, Mas. Ya kadang-kala kita punya teman untuk membantu, dan istri saya itu membantu pasti ya. Terus ada teman lagi yang kadang membantu di sini, tergantung job dari yang kita dapat, Mas. Kalau pamnya pas gede ya kita undang teman. Ya kendala satu umpamanya dari pengadaan bahan itu kadang kita sudah mempunyai istilahnya orderan dari orang luar, kemudian kadang dia juga mempunyai batas waktu, kadang begitu lah. Dari bahan itu kadang juga di sana biasanya pamannya kita mengharap hari Minggu tanggal 10 atau bagaimana, kadang mundur itu juga menjadi problem. Tidak, mamanya kalau mau pernikahan, ini harus ditutup gerai atau apa,
pamen pernikahan tanggal 23 kan nggak mungkin lewat dari 23, kadang ada yang begitu. Ya terutama karena terisolasi dengan kita pada waktu itu juga ada istilahnya penutupan lingkungan juga itu masalahnya kita jadi istilahnya orang yang mau keluar saja juga nggak bisa, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang itu, makanya ya omset bukan turun lagi kalau itu hampir berhenti istilah B ya. Alhamdulillah sekarang kita mulai merangkak lagi. Bu Leginem. Bu Leginem berusia 65 tahun. Beliau memiliki usaha jamu di Dusun Sompokan. Jenis-jenis jamu tersebut meliputi beras kencur, kunir asem, paitan sambiroto, dan jamu galian. Kegiatan Bu Leginem pada pagi hari yaitu pergi ke sawah untuk bertani. Pada sore hari, kegiatan beliau yaitu berjualan jamu. Bu Leginem berjualan jamu dari tahun 1995. Awal mula berjualan jamu karena berhenti bekerja di pabrik. Kemudian beliau ikut bertani sampai melihat peluang untuk berjualan jamu. Es beras kencur dan es kunir asem adalah menu awal jualan belakangan Bu Leginem. Pemasaran penjualan jamu dilakukan dengan berkeliling desa menggunakan sepeda yang terdapat keranjang di belakangnya. Pandemi membuat penjualan menurun. Sebelum pandemi, Bu Leginem berjualan dari pagi hari. Namun, pada masa pandemi ini, Bu Leginem memulai penjualan pada sore hari. Salah satu kendala Bu Leginem berjualan adalah cuaca hujan. Karena pada masa turun hujan, orang-orang banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, sehingga tidak mengetahui ketika Bu Leginem menawarkan jamunya. Bapak Tri merupakan seorang pengrajin genting dan batu bata di Dusun Sompokan. Beliau berumur 67 tahun. Beliau memulai usaha genting dan batu bata pada awal tahun 2000. Pada tahun 1983, beliau bekerja di pengrajin genting dan batu bata di daerah Godean. Kemudian pada tahun 2000, anak Bapak Tri yang baru saja tamat STM meminta untuk dibuatkan cerobong karena ia ingin memiliki usaha genting dan batu bata. Dari situlah awal mula Bapak Tri memiliki usaha di bidang pengrajin genting dan batu bata. Usaha ini dijalankan oleh Bapak Tri, anaknya, dan satu karyawannya. Cara Bapak Tri memasarkan usahanya dari mulut ke mulut. Selain itu, alasan Bapak Tri memilih usaha genting dan batu bata karena beliau sudah memiliki pengalaman di bidang pengrajin genting dan batu bata. Untuk harga genting seharga Rp1.250.000 untuk 1.000 genting. Kemudian untuk harga batu bata seharga Rp850.000 untuk 1.000 batu bata. Kemudian proses pembakarannya sendiri selama 12 jam untuk 6.000 batu bata atau 6.000 genting. Untuk bahan bakunya sendiri, Bapak Tri mengambil di timur Rumah Sakit Aturots. Bahan baku tersebut selalu tersedia. Kemudian untuk dampak pandemi sendiri dalam usaha yang dimiliki oleh Bapak Tri, yaitu sedikit berkurangnya pemesanan genting atau batu bata. Selain itu, adanya persaingan antara genting dengan galvalum juga mempengaruhi berkurangnya pemesanan genting.